semuanya. Kita dari kelompok 1 kelas 11-2. Nah, jadi hari ini kita mau ajak kalian semua untuk melihat pendapat anak-anak SMA 50 Jakarta seputar mudahnya akses pornografi yang ada di media sosial. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine dari kelompok 2 kelas 11-2. Nah, jadi hari ini di sini ada siapa namanya, boleh kenalin dulu? Ya, nama saya Siva Jenova, saya dari kelas 11-5. Narasumber kedua, boleh kenalin diri kamu dulu nggak? Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Marcel Benazir Sihombing, salah satu siswa dari SMA Negeri 50 Jakarta. Dan sekarang sama narasumber ketiga, boleh kenalin diri kamu dulu nggak? Halo semuanya, kenalin nama aku Baya dari kelas 11-6. Kalau secara definisi ya, pornografi itu tuh tindakan yang dilakukan sesama lawan jenis. Tindakan atau perilaku yang dilakukan ini tuh biasanya biasanya dilakukan sama orang dewasa. Nah, itu kayak melakukan hubungan intim pastinya. Aku sendiri pernah itu waktu tidak sengaja ya di Instagram, karena kan di Instagram itu kayak udah mulai banyak nggak sih konten-konten pornografi, tapi mereka nggak nyadar gitu kalau itu adalah konten pornografi. Kalau kita lagi searching di Google, kita lagi nonton di website bajakan, ataupun kayak lagi di aplikasi-aplikasi TikTok ataupun Instagram, itu pasti ada aja mungkin seliweran 1 ataupun 2 konten yang ternyata tuh tanpa kita sadari itu tuh konten pornografi. Tapi karena mungkin kita udah membiasakan hal itu, jadi kita nganggepnya ya udah ini biasa aja, padahal sebenarnya ini tuh pornografi loh gitu. Ya, karena pornografi itu kan dimulai dari rasa keingin tahu, ya kan. Terus kayak terhadap mengubah pikiran seseorang yang otomatis kayak nggak fokus akan kewajiban sekolah. Terus kayak ada rasa ingin tahunya tuh mengenai si pornografinya ini gitu. Terus jadi mungkin bisa mengubah pola pikir atau kebiasaan yang tadinya jadi anak baik terus tiba-tiba jadi nggak ramah. Mungkin karena pengaruh dari ini. Terus pernah baca juga kalau misalnya pornografi itu bisa mengaruhi zat-zat di otak gitu loh, jadi mempengaruhi pikiran. Begini ya, pada dasarnya itu kalau misalnya kita udah fokus sama pornografi, itu ada risetnya kita bakalan lebih susah untuk fokus, konsen, dan mungkin motivasi belajar kita itu kurang karena pikiran kita itu selalu terarah dengan pornografi gitu. Jadi itu sangat-sangat mengganggu akademik kita sendiri sih. Jadi ya memang kalau bisa kita kayak harus stop pornografi gitu. Sebenarnya bisa aja berpengaruh kalau misalnya kita nih yang menanggapi hal pornografi ini tuh terlalu terjerumus ke lebih dalam sampai bikin kita tuh memiliki rasa efek kecanduan yang kalau misalnya kan kita tahu sendiri ya, kalau kecanduan tuh udah kayak kita nggak nonton tuh nggak bisa, rasanya tuh gatel pengen nonton. Terus misalnya sehari nggak nonton bikin kita jadi kayak uring-uringan gitu ya. Uring-uringan, terus pikiran jadi nggak plong. Padahal sebenarnya dulu kita nggak kayak gitu, tapi karena kecanduan ini yang bikin kita jadi bisa menurunkan prestasi kita di sekolah karena pikiran kita udah jadi ke distract ke hal-hal yang lain gitu. Ya, jadi nggak fokus gitu ya. Kayaknya sih kurang-kurangin buka media sosial pastinya. Soalnya kan media sosial ngaksesnya emang dasarnya dari sananya muncul sendiri atau enggak FYP atau dari hashtagnya sendiri. Kalau misalnya mau nyari salah dikit aja kata munculnya aneh gitu kan. Nah, itu juga. Terus kalau misalnya nggak mau terlibat sama yang kayak gitu, ya dari kitanya juga nggak usah nyari-nyari. Kan biasanya rasa ingin tahu nih, nggak tahu sama sekali, terus jadi pengen tahu pornografi itu, terus kita cari sendiri, muncul lama-lama terus muncul, ya udah. Oh ya, berarti emang dari harus kontrol diri aja gitu ya, buat nggak sering-sering buka sosial media terus nggak nyari hal-hal yang aneh-aneh, contohnya kayak konten pornografi. Solusinya itu kembali lagi ke diri kita sih, kan kita juga udah SMA, kita harus bisa milih-milih mana konten yang harusnya kita jadikan suatu hal yang bikin kecanduan ataupun enggak gitu. Kalau misalnya udah tahu ini konten yang buruk atau yang menjerumuskan ke hal yang tidak baik, kita yang batasi diri kita sendiri untuk udah stop sampai sini aja, kita cari taunya. Tapi bukan berarti kita nggak dibolehin buat cari tahu atau buat nggak nonton gitu. Maksudnya nggak apa-apa biar kita tahu, karena itu kan juga mungkin edukasi ataupun juga sebagai pembelajaran untuk diri kita sendiri. Jadi gimana solusinya ya dari kita sendiri sih bisa membatasi hal-hal yang kayak gitu. Oh ya, berarti solusinya itu ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya, kontrol diri kita supaya nggak terus-terusan nonton kayak gitu. Oke, makasih ya Bay buat interviewnya kali ini. Sekian dari aku Sabaya, makasih semuanya, dadah.
kenalin, nama saya Nadine Benedikta dari kelompok 1 kelas 11-2. Nah, karena kemarin kita udah tanya-tanya ke siswa-siswi di SML 50 Jakarta, sekarang saya berkesempatan untuk menanyakan guru-guru di SML 50 Jakarta. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan diri Ibu dulu? Oke, perkenalkan nama Ibu Syifa Mufida, bisa dipanggil Bu Syifa. Ibu berprofesi menjadi guru BK di SMA Negeri 50 Jakarta. Oke Bu, baik. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya mau tanya-tanya ke Ibu tentang mudahnya akses pornografi yang ada di sosial media. Sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu pornografi? Pornografi itu sebuah tindakan atau gambaran secara real ya, bisa terlihat lebih jelas, yang bisa menuju ke bentuk asusila. Oh ya, baik Bu. Menurut Ibu tuh akses pornografi yang ada di internet tuh mudah banget nggak sih Bu? Mudah sekali, mudah banget untuk dijangkau. Ya Bu, kayak kadang kalau kita misalkan lagi scroll Instagram, TikTok tuh gampang banget ya Bu tiba-tiba nemu yang pornografi gitu. Terus kalau menurut Ibu sendiri, apakah pornografi ini tuh mempengaruhi prestasi siswa-siswi di sekolah gitu nggak Bu? Dan kenapa? Kalau menurut saya sih sangat-sangat berpengaruh banget ya, karena gini, mungkin awalnya anak-anak yang baik dan nggak ada niatan atau misalnya tanpa sengaja untuk melihat akses atau konten pornografi. Karena kenapa saya bilang mudah banget ya, karena biasanya untuk kita bermain sosial media pasti ada iklan yang mengarahkan ke pornografi tersebut. Nah, awalnya ketidaksengajaan, awalnya mungkin dari situ, terus mungkin lama-lama bisa menjadi ketagihan gitu. Yang akhirnya apalagi sangat disayangkan adalah sistem kemajuan teknologi ini kan semakin berkembang pesat dan nggak bisa dikontrol ya, nggak bisa difilter ya. Dan jadi awalnya dari kesengajaan, jadi mungkin bisa mengaksesnya dan mungkin membuat kecanduan, dan akhirnya ya itu fokus mereka untuk bisa belajar nggak ada, dan tindakan mereka untuk bisa mengarahkan seperti itu mungkin ada. Dalam artian gini, mereka udah terlihat nih, udah ditanamkan dalam otak mereka tentang video tersebut, tindakan apa sih yang ada di video pornografi tersebut. Mereka awalnya mungkin menahan, tapi kan nggak tahu nanti selanjutnya bisa jadi mereka mau mengimplementasikannya gitu. Dan untuk prestasinya justru menurun sekali karena ya mereka nggak fokus, terus mungkin perilaku mereka jadi berubah, jadi lebih agresif, dan ada indikasi kebohongan juga gitu. Berarti banyak banget ya Bu dampak-dampak buruk dari cuma nonton video pornografi ini. Ya mungkin dari ketidaksengajaan ya. Iya, betul Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri solusi yang tepat untuk masalah ini tuh apa Bu? Solusi yang tepat sih sebenarnya gini, pertama sih dari sistem pemerintahannya dulu ya, sistem dari komunikasinya dulu, dalam artian kita bisa kok kalau misalnya berkaca atau melihat dari sistem negara luar, kalau misalnya kita mau nginstal aplikasi apapun, iklannya bisa difilter lagi ya, iklan yang sekiranya bisa membangun, bisa lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalnya dari pemerintahnya langsung tidak ada gerakan untuk memfilter iklan-iklan atau sekiranya hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, jadi kan sebagai masyarakat awam ya untuk mengakses ininya kan nggak bisa terlihat, misalnya akses video pornografi gitu. Jadi ya dari pemerintahnya dulu, terus dari diri individunya sendiri, kalau misalnya emang nggak ada niatan, nggak usah ditonton gitu. Ini kan kita kan punya pilihan iya atau tidak. Kalau misalnya pilihannya iya, berarti kita mau nonton. Kalau misalnya pilihannya tidak, ya berarti kita udah bertekad di dalam diri kita, ya udah nggak usah ditonton. Itu sih. Harus pintar-pintar nahan diri aja ya Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu buat wawancaranya. Nah, itu dia tadi pendapat Bu Syifa tentang mudahnya akses pornografi yang ada di sosial media. Terima kasih semuanya. Dadah.